Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Udah pada makan belum? Belum. Lah, kok belum makan sih? Nah, nanti makan lah. Jangan sampai kada makan supaya tambah semangat dan fit dalam belajar. Oke, hari ini pembahasan kita tentang apa? Zolim. Sifat zolim. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca doa yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita selesai membaca doa. Selanjutnya Ibu mencek kehadiran kalian ya. Siapakah di sini yang tidak hadir? Lengkap Bu. Lengkap. Alhamdulillah. Semoga kita selalu disehatkan ya. Oke, pembahasan kita hari ini tentang sifat Zolim. sifat zolim. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa sih yang tahu arti tentang sifat zolim? Yang tahu angkat tangan. Bu. Iya, silakan Anissa. Menyakiti orang lain Bu. Iya, benar. Ayo, siapa lagi? Benar, Laili. Ayo, siapa lagi? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, ditunjuk nih. Zainur, apa? Mencela orang lain. Kalau dari ini? Oke, dari Clara. Menyakiti hati orang. Oke, menyakiti hati orang lain, apa? Nah, itu tadi. Sebelumnya Ibu izin membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami sifat zolim, dan peserta didik mampu mencegah terjadinya tindakan zolim, serta membangun empati dan meningkatkan kesadaran akan keadilan kepada sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Bisa. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang pengertian sifat zolim. Nah, Ibu minta tolong kepada satu orang laki-laki, Zainul, untuk membacakan pengertian sifat zolim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zalim adalah menetapkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oke, terima kasih Zainul. Nah, jadi sifat zolim ini sangat tidak baik anak-anak semuanya lah. Jadi ini adalah sifat yang sangat buruk yang ada di dalam diri kita. Jikalau ada, tapi Ibu harap semua anak-anak Ibu di sini tidak ada yang memiliki sifat zolim, apa? Amin. Oke, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri sifat zolim. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian semua pada tahu nggak apa itu ciri-ciri sifat zolim? Siapa yang tahu angkat tangan? Nggak tahu? Kalau nggak tahu Ibu tunjuk nih. Atau kalian membawa gadgetnya masing-masing? Nah, Ibu minta kalian untuk mencari ciri-ciri tentang sifat zolim. Ada kuota? Internetnya lancar? Ada. Jangan membuka selain yang Ibu pinta ya. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Iya, apa? Ayo Nisa. Melanggar hukum dan perintah Allah Bu. Iya, betul. Satu lagi, Anissa? Suka berbohong Bu. Suka berbohong. Dari Gina? Sering berbuat maksiat Bu. Iya, sering berbuat maksiat. Dari Laili? Gemar melakukan tumpahan. Iya, kalau dari Zainur? Iya, betul. Jadi semua yang anak-anak Ibu sampaikan tadi itu semuanya benar, kan? Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang zalim. Ibu minta kepada Hairunisa untuk membacakan ciri-ciri orang yang zalim. Ciri-ciri orang yang zalim. Ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mencari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum Allah dan Rasulnya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Oke, terima kasih Hairunisa. Nah, sebelumnya kalian gadgetnya aktif kan? Ibu boleh minta tolong carikan dalil tentang surah Al-Anfal ayat 25 dan surah Ibrahim ayat 42. Tapi sebelumnya kita kembali ke penyebab orang zalim. Di sini Ibu minta tolong kepada Zainul untuk membacakan. Penyebab orang zalim. Zalim dapat dilakukan oleh siapa saja, namun biasanya orang yang berlaku zalim itu disebabkan karena lemahnya iman, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Oke, terima kasih kepada Zainul. Kepada anak-anak Ibu bisa dipahami lah tentang penyebab orang zalim di sini. Paham Bu. Paham. Jika paham, apa yang kalian dapatkan tentang penyebab dari orang yang zalim ini? Karena orang zalim itu terlalu mencintai dunia Bu, jadi dia ingin selalu bersenang-senang di dunia. Oh iya, siap. Pintar anak Ibu. Nah, jadi udah dapat anak tadi yang Ibu suruh mencari surah Al-Anfal dan Ibrahim tadi? Sudah Bu. Sudah. Oke. Minta tolong kepada Laili untuk membacakan Quran surah Al-Anfal ayat 25 beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Artinya, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Iya, terima kasih kepada Laili. Selanjutnya, surah Ibrahim ayat 42. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Kalau enggak Ibu tunjuk nih. Kepada Anissa, apakah dapat? Belum Bu. Belum. Pian? Bisa? Oh, belum juga. Pian? Belum juga. Kepada Zainul untuk membacakan surah Ibrahim ayat 42 beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allaha ghadilan 'amma ya'malu zalimuna. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Yang artinya? Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah mengingat terhadap apa yang orang-orang zalim berbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbenam. Oke, terima kasih kepada Zainur. Terima kasih yang telah membacakan dan yang mendengarkan. Oke, selanjutnya penjelasan kita tentang nilai negatif orang zalim. Nah, Ibu minta tolong kepada Anissa untuk membacakan 1 sampai 4.
Nilai negatif zalim. 1. Merusak persatuan dan persaudaraan. 2. Mengalami kebinasaan. 3. Menerima azab di akhirat. 4. Merusak tatanan hidup bermasyarakat. Oke, terasi selanjutnya dari 5 sampai 8. Gina? Yang kelima, merugikan orang lain. Yang keenam, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang ketujuh, hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Orang zalim tidak mau disebut zalim dan terus menerus berbuat zalim semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menghilangkan pahala amal perbuatan. Oke, terima kasih Gina. Nah, selanjutnya Ibu izin menjelaskan tentang nilai negatif dari orang yang memiliki sifat zalim. Jadi yang pertama itu ada merusak persatuan dan persaudaraan. Nah, jadi naklah kalau ada nih kita lawas loh kayak bakawanan, tapi inya tuh ada salah satu teman kita tuh yang memiliki sifat zalim. Nah, itu merusak pertemanan kita loh. Yang asalnya kita rakat, bahari bakawanan, yang kita kesana kemari, sarantang saruntung, bahasa danjarnya. Nah, itu jangan sampai naklah kita memiliki sifat itu. Terus yang kedua juga mengalami kebinasaan. Nah, kebinasaan tuh naklah bukan hanya di dunia saja, tapi berdampak juga kita di akhirat. Kayak contoh Bu Hatian nih. Banyak bisikawan. Ada salah satu kekawanan Bu Hatian yang memiliki sifat zalim tadi. Nah, itu tuh terbinasa. Ini pertama, lambat mendapat gawian, terus lambat dapat jodoh. Kan nauzubillah loh. Nah, kalau seandainya ada sifat itu. Terus yang ketiga, menerima azab di akhirat. Nah, azab di akhirat Bu Hatian tuh nah, kayak ada di dalam diri Bu Hatian sifat zalim tadi. Bu Hatian kan diazab, kada di dunia aja, tapi di akhirat juga kayak itu nah. Yang keempat, merusak tatanan hidup masyarakat. Yang asalnya Bu Hatian tuh dinilai orang, oh ini tuh baik, oh ini tuh baik, oh ini tuh ini. Gara-gara satu aja perbuatan zalim Bu Hatian ini. Nah, itu malah Bu Hatian tuh merasa kayak dijauhi banyak orang. Gara-gara satu keburukan Bu Hatian sifat zalim tadi tuh nah, itu yang malah orang tuh kayak kada usah gen dikawani, kada usah gen diherani nah, kada nyaman loh Bu Hatian. Nah, terus pula yang kelima, merugikan orang lain. Yang asalnya tuh orang-orang selalu minta bantu lawan kita. Bu minta tolong, atau si Zainur minta tolong ya. Tapi Zainur atau lawan ibu punya sifat zalim tadi, anggapannya merugikan orang. Jangan oh kada usah gen, karena ini mah hidup kita. Nah, itu berdampak kayak terus yang keenam, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Kita asalnya nih rajin jadi ibu lo bersedekah atau rajin kita nih beribadah ke masjid 5 waktu apa segala macam. Tapi kita memiliki sifat zalim. Nah, jangan sampai itu tuh hilang gara-gara sifat zalim. Terus yang ketujuh, hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Orang zalim dan tidak mau disebut zalim dan terus-menerus berbuat zalim semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jauh dari rahmat Allah. Terus yang kedelapan, menghilangkan pahala amal perbuatan. Yang asalnya kita nih baik, habis itu kita nih orangnya beribadah, gara-gara kita bisa sifat zalim, hilang amal berataan kita tuh nakai. Jangan sampai naklah. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ada sedikit permainan nih. Nah, jadi kan di sini kita mau mengadakan tentang drama-dramaan. Nah, Ibu minta kepada 5 orang anak Ibu ini untuk menjadi pemerannya. Oke? Bisa kita main home limpah aja ya, siapa yang dapat yang pertama maupun seterusnya berarti itu pemerannya. Di grup ada Ibu kirim kan? Di grup kelas kita? Oke, nah bisa dibuka naklah itu teks naskahnya. Oke. Bisa berdiri semuanya untuk kita home limpah dulu. Siapa yang jadi Hasan? Yuk. Nah, yang pertama, nggak mungkin Hasan. Mau jadi Hasan? Mau? Boleh, siap. Yang kedua, jadi Alia. Satu. Oke, bahasa nak. Nah, jadi Alia. Home limpah lagi. Nih, jadi Umi Aminah. Lagi, home limpah. Siapa yang jadi Ingsun? Siapa? Ibu Saskia? Ibu Saskia terakhir. Ini Farah. Ini Farah dulu, ini Farah. Ini Bu Aminah. Urutannya. Kan? Iya, Ibu Saskia atau enggak gini nak. Bahuruf lawan ini. Ini jadi Ibu Saskianya, pian tetap Hasannya. Wah. Nah, soalnya kan lakian loh pian nak. Wah, bahuruf kan? Iya, pian tetap Farah. Wah. Inggi pian Ibu Saskia ini, Alianya dan ini Bu Aminahnya, Umi Aminah. Oke, bisa silakan propertinya disiapkan kepada adegan pertama. Pemeran utamanya. Kita buka teksnya dulu. Oke. Ya, Ibu bacakan sinopsisnya ya. Tolong teman-teman yang lain bisa didengarkan. Iya, apakah sudah siap? Silakan kepada pemeran utamanya. Dari pemeran pertama, adegan 1 di rumah Hasan. Nah, Hasan sedang duduk di meja makan, tampak serius dan cemas. Alia sedang melayani meja makan, tampak sedikit gelisah. Hasan, kenapa akhirnya diri kamu semakin keras? Apa yang terjadi dengan perasaanmu? Aku merasa ada yang berubah. Jangan berbicara tentang perasaan. Apa sih kok aja? Kalau kamu tidak bisa membantu, lebih baik diam. Tapi kita ini keluarga, saat aku tahu memberi kuasa itu lebih besar daripada hubungan kita. Keluar, aku memberi kalian semua. Apa tadi yang kalian inginkan? Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Tapi dengan cara seperti ini, Hasan, kamu tidak lagi peduli dengan orang lain dan bekerja keras untuk Ibu Saskia sudah bekerja dan bertahun-tahun, tapi kamu mencari diri saja. Kenapa? Ibu Saskia itu sudah tua dan tidak bisa lagi bekerja dengan maksimal. Dia sudah tidak berguna di bisnis saja, tidak ada tempat untuk yang lemah. Oke, Alia terdiam, menundukkan kepala. Hasan kembali fokus pada pekerjaannya. Lanjut, adegan kedua di rumah dan di jalan. Ibu Saskia tampak berjalan lemah, membawa tas kecil. Umi Aminah melihatnya dan menghampirinya. Saskia, kenapa kamu bersuka pada saya soal jelas. Saya sudah setia selama ini dan tidak tahu. Namun kini saya dibuang di sana. Astagfirullah, sudah kembali sudah berjuang berusaha. Kenapa dia sedih? Apa yang sudah jadi dengan orang lain? Mereka sudah berlari. Sungguh, saya tidak pernah menyangka dulu hasil itu lebih baik, tapi kini kekayaan dan kekuasaan belum berubah. Oke, terus adegan ketiga selanjutnya di kantor. Bisa disiapkan propertinya lagi untuk kursinya ada 2.
Farah sedang duduk di depan meja kerja Hasan, tampak ragu-ragu. Ya, selawat kepada Hasan, silakan duduk berhadapan dengan Farah. Silakan. Hasan, aku benar-benar mengatakan kamu tidak manusia. Apakah kamu benar bilang sudah itu? Kakak, jangan coba-coba mengajukan pertanyaan seperti itu. Itu urusanku. Kalau kamu ingin kerja yang baik, kamu harusnya mendukung keputusan itu, bukan malah bertanya-tanya. Mau kenapa kan? Aku khawatir. Apa kamu melakukan apa yang kamu lakukan itu masih bisa menjadi setara? Sudah ini Gas, kakak, jangan terlalu banyak berpikir tentang masalah lain. Ini soal bertahan hidup. Oke, selanjutnya adegan keempat di rumah Hasan pada malam hari. Ya, Alia silakan masuk. Alia duduk termenung, menangis di sudut ruangan. Hasan datang dengan wajah dingin. Kenapa kamu masih nangis? Apa lakukan salah? Aku sudah jauh berubah saat menzolimkan hubungan berbuat ini. Aku lupa bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak abadi. Yang lebih penting itu adalah kebaikan dan keadilan. Kamu kaya, aku tidak bertanya siapmu. Jangan menghalangi jalanku. Hasan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Alia yang semakin gelisah. Selanjutnya, adegan kelima di rumah Ibu Saskia beberapa hari kemudian. Alia mengunjungi Ibu Saskia yang sedang duduk di kursi tua di depan rumahnya. Ibu Saskia, saya minta maaf. Saya tidak bisa mencegah apa yang terjadi pada suami saya. Dia berubah, saya takut Ibu Saskia. Kenapa apa yang terjadi di dunia ini adalah secara satu zaliman saja mendapatkan balasan. Saya bisa berdoa agar Hasan sadar dari semuanya pangkat. Adegan ke-6 di kantor Hasan. Hasan, silakan masuk. Hasan duduk di meja kerjanya, merenung. Farah masuk tampak serius. Aku sudah mendengar banyak keluhan dari orang. Mereka mengatakan kamu sudah terlalu jauh. Kekuasaan yang begitu besar ini sudah mulai membuat kehilangan. Kamu mengejar apa yang sudah mendekat untukmu. Kamu sudah menjolim. Kamu tidak peduli dengan orang semua ini untuk masa depan. Tapi masa depan seperti apa yang kamu inginkan? Semua ini tidak ada artinya jika kamu kehilangan manusiamu. Kalau kamu begini, semua akan menyesal seumur hidup. Hasan terdiam, mulai merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Adegan ke-7 di ruang tamu rumah Hasan beberapa hari kemudian. Alia bisa masuk untuk duduk. Hasan kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu. Terlihat kebingungan. Alia menghampiri dengan wajah penuh keprihatinan. Hasan, kamu sudah berubah. Dunia ini yang berubah, tapi bukan berarti kita harus menemukan segala yang baik. Apa kamu ingin terus hidup seperti ini? Dengan segala kezaliman. Hasan terdiam lama. Kemudian bangkit dan menatap Alia dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku sadar. Aku selalu terbuai dengan kekuasaan dan uang. Ini aku sadar. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang itu. Aku harus memperbaiki semuanya. Terutama pada mereka yang telah aku ini. Oke, penutupnya Hasan mengunjungi rumah Ibu Saskia. Silakan Ibu Saskia untuk duduk, meminta maaf dengan tulus dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang kezaliman atau tabuju pada kesalahan. Semoga kamu harus menjalankan yang benar. Hasan tersenyum lemah, berjanji untuk memperbaiki diri. Dan selesai, ya tepuk tangan semuanya. Weh, hebat anak-anak Ibu, sudah selesai nih menjalankan drama kita pada hari ini. Siapa yang tahu judul tema pada drama hari ini apa? Dalam bayang kezaliman. Iya, betul sekali, dalam bayang kezaliman. Nah, menurut Bu Hanfian, faktanya nih, zolim itu berdampak pada sih bagi kehidupan? Berdampak. Apa maksudnya tuh jadi berdampak tuh kenapa? Sebenarnya serakah Bu. Serakah lagi? Membuat orang lain tersiksa Bu. Iya, membuat orang lain tersiksa. Ada lagi? Merugikan orang lain. Iya, merugikan orang lain. Nah, kira-kira dari anak-anak Ibu yang lain nih, adakah lagi tambahan tentang ini nih yang kita pelajari drama hari ini apa? Menjadikan ini dengan kerabatnya tidak ada kebaikan lagi, malah ada permusuhan di belakang, tidak suka dengan yang seperti Hasan. Iya, betul sekali lah. Nah, semua yang anak Ibu sampaikan itu benar, nak. Jadi yang namanya kezoliman itu tidaklah baik. Lah, itu sangat buruk. Nah, itu. Jadi Ibu harap kepada anak-anak Ibu nanti, maupun sekolah, di tempat kerja, di kuliahan, di rumah, di sekolah, atau dimanapun Bu Hanfian berada, jangan sampai Bu Hanfian memiliki sifat zolim tersebut lah. Oke. Nah, Ibu minta tolong bacakan tentang naskah dramanya ini. Ayo bersama-sama membaca. Naskah drama ini menggambarkan perjalanan seorang pria yang terjebak dalam kezaliman akibat keserakahan dan kekuasaan, dan bagaimana penyesalan dan kesadaran akan membawanya pada perubahan. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah menjalankan. Nah, terakhir kita membahas tentang kesimpulan. Kira-kira dari anak-anak Ibu, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa kira-kira tentang sifat zolim ini? Kesimpulannya. Ayo. Kalau nggak ada, Ibu tunjuk nih. Nggak apa-apa, semua yang Bu Hanfian berikan itu pasti benar, nak. Ayo, percaya diri. Ada? Kalau nggak Ibu tunjuk ya. Dari Zainur kan, Ibu hendak apa kesimpulan yang dapat Zainur ambil pada pembelajaran sifat zolim pada hari ini? Jadi kita sebagai manusia jangan bersifat zalim, karena itu bisa merugikan orang lain. Betul, betul sekali. Terima kasih Zainur, tepuk tangan semuanya. Wow, apa lagi? Kira-kira adakah lagi dari Bu Hanfian nih? Tambahan? Oke, Laili silakan. Dari kata saya tadi, selain merugikan orang lain, jadi darinya kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan, juga harus bertobat kepada Allah SWT. Iya, betul sekali naklah. Jadi itu harus apa yang Bu Hanfian sampaikan tadi itu benar. Nah, terakhir Ibu ingin menyimpulkan kembali yang dari Ibu bahwasanya sifat zolim ini adalah sifat yang tidak bagus atau sangatlah buruk
jika ada di dalam kehidupan kita. Dan ibu harap anak-anak ibu semua tidak memiliki sifat zalim tersebut lah, karena itu sangat merugikan bagi diri kita maupun diri orang lain. Nah mungkin itu saja dari ibu. Sebelum berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah sebelum kita berakhir, ibu ingin kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Minta tolong angkat tangannya semuanya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Minggu depan kita membahas tentang apa? Tentang sifat? Sifat apa? Sifat licik. Pintar anak ibu. Nah, mungkin itu saja dari ibu. Minta rela ada ibu ada salah kata ataupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.